Sebenarnya aku mau minta maaf dulu karena seharusnya wrap up bulanan itu tayangnya harusnya di minggu pertama per bulan. Halo Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini, dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian buku-buku apa aja yang sudah aku baca di September kemarin. Dan kayak udah nggak kerasa banget ya, hari ini tuh udah minggu kedua di bulan Oktober, dan sebentar lagi November, Desember masuk ke tahun baru 2023. Tapi sebelum videonya jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bagus konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian tidak mandi, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Sebenarnya aku mau minta maaf dulu karena seharusnya wrap up bulanan itu tayangnya harusnya di minggu pertama per bulan gitu. Cuman kayak aku lagi hektik banget dan gak sempat tag buat wrap up bulanan. Oke, langsung saja. Buku yang pertama judulnya Daeho's Delivery Service. Buku ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Daeho. Dia ini mengetahui kalau ternyata dia itu bukan anak kandung, dan akhirnya dia tuh kabur dari rumah. Dan setelah dia kabur itu dia menganggur kan, dan mau mencari sebuah pekerjaan. Akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan, yaitu dia menjadi kurir pos gitu. Jadi kayak dia itu mengantarkan surat ke pelanggannya, tapi yang uniknya dia tuh harus membacakan isi surat itu di depan si penerima. Tapi aku cukup suka dengan ide ceritanya, aku cukup suka dengan gaya bahasanya juga sederhana, dan juga kayak kita tuh diajak nyambung ke ceritanya gitu loh. Tapi aku setelah baca buku ini langsung teringat satu drama Korea gitu. Dia tuh hampir sama juga konsepnya. Dia kayak tukang pos juga, mengantarkan surat dan dia harus membacakan isi surat itu gitu loh. Dan masih banyak konflik lainnya lagi di dalam ceritanya gitu. Buku yang kedua judulnya When Morning Was There, karya John J. Robinson. Ini juga aku sudah review di Instagram. Kalau misalkan kalian mau lihat detailsnya, kalian bisa langsung cek di Instagram @fatimuin aja. Jadi buku itu menceritakan kehidupan seorang gadis yang bernama Anna. Dia itu mempunyai sifat yang introvert dan antisosial gitu. Dia tuh kayak nggak mau bersosialisasi ke temennya, bahkan ke gurunya, bahkan ke ibunya. Dan ibu angkatnya ini dia panggil Bibi gitu. Singkat cerita, si Anna ini pergi ke suatu desa. Dia kayak dikirim gitu untuk healing, untuk menenangkan, dan untuk memperbaiki sifatnya yang introvert itu. Sebuah desa yang bernama Norfolk. Menurut aku suka banget dengan the whole ceritanya, tapi cuman ada beberapa konflik dan alur yang bikin aku kayak gak terlalu relatable dengan kehidupan ini. Aku masih kurang sreg, ada beberapa bagian aku tuh masih kurang sreg gitu. Tapi yang plusnya, setelah aku baca bukunya dan nonton animenya, aku suka banget dengan pemandangannya. Aku salfok banget, aku suka banget dengan rumah rawa gitu yang pemandangannya tuh indah banget. Jadi bagaimana menurut kalian buku ini? Kalau misalnya kalian sudah baca, kalian bisa komen di bawah. Oke, buku yang selanjutnya judulnya Mom Survival Book, karya La Familia Jogja. Jadi ini tuh kayak sebuah komunitas orang tua gitu, ibu-ibu gitu. Buku ini tidak dikhususkan untuk para ibu-ibu, tapi melainkan juga para ayah. Jadi kayak lebih umumnya ke orang tua, tapi lebih spesifiknya ke ibu gitu loh. Karena ibu tuh lebih banyak di dapur gitu ya istilahnya. Tidak menutup kemungkinan juga ayah melakukan itu. Cuman di buku ini itu banyak banget ilmu yang bisa kalian dapatkan mengenai bagaimana cara pengelolaan makanan yang benar, terus bagaimana pengobatan pertama atau pertolongan pertama pada anak yang sakit, dan terus bagaimana mengetahui perkembangan anak-anak. Terus dalam buku ini juga kita dikasih tahu apa-apa aja permainan-permainan edukasi yang bisa merasa motorik anak. Pokoknya buku ini bagus banget, kalian wajib banget buat baca, apalagi buat kalian yang sudah punya anak ataupun mungkin belum punya anak dan pastinya nanti bakal punya anak. Buku ini bagus banget dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kalian. Oke, buku yang terakhir yang aku baca bulan September kemarin yaitu Bahasa Korea untuk Wisatawan K-pop. Ini tuh terbitan Erlangga dan aku suka banget. Ini karangan An Jong Jun. Sebelum baca buku ini, ada baiknya kamu mendownload aplikasi Erlangga Reader, karena di buku ini tuh tercantum beberapa
apa ya, bukan beberapa, tercantum barcode gitu. Jadi kayak ada barcode yang bisa kalian scan, dan di sana kalian bisa nonton video perjalanan selama 5 hari di Korea. Tidak hanya itu, juga ada percakapan atau conversation bagaimana pengucapan bahasa Korea gitu. Pokoknya buku ini bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan budaya Korea, perjalanannya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, makanannya kayak gimana, bahasanya bagaimana, culture-nya bagaimana, itu bagus banget baca buku ini. Karena kayak ini tuh paket lengkap gitu loh. Karena kita tuh tidak hanya disuguhi oleh bacaan, tapi juga ada visual dan audio gitu. Jadi kayak lebih menarik aja gitu loh. Kita sekarang beralih ke TBR atau buku-buku yang bakalan aku baca di bulan Oktober ini. Nah, buku yang pertama yaitu Sumur by Eka Kurniawan. Pertama, buku ini sudah aku baca sebenarnya beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, pas buku ini lagi PO-PO-nya gitu. Tapi buku ini aku bakalan baca kembali atau reread karena nanti di bulan Oktober ini aku bakalan diskusi bareng 3 teman lainnya untuk mendiskusikan buku ini. Jadi kayak aku harus baca kembali gitu. Buku ini menceritakan tentang Thoyib dan Siti. Mereka itu berteman sejak kecil, tapi sayangnya mereka dipisahkan oleh orang tua mereka, lebih tepatnya ayah mereka, yang dimana ayah mereka ini tuh saling bermusuhan kayak gitu. Tapi aku cukup suka dengan ide ceritanya dan alurnya, gaya bahasanya. Aku nggak bisa expect banyak ke Eka Kurniawan karena dia tuh pembawaannya tuh bagus banget ya, karena kayak masterpiece banget gitu. Cuman aku kurang puas dengan endingnya, tapi nanti kita bakalan bahas lebih detail ke diskusi nanti. Oke, buku selanjutnya yang bakalan aku baca di Oktober sekarang adalah Curse Bunny, dan ini cocok banget buat dibaca di Oktober ini. Oktober kan itu vibe-nya spooky gitu ya, dan ini tuh cocok banget karena buku ini emang kayak menggambarkan seram, menggambarkan tragis, sadis kayak gitu. Dan pokoknya buku ini bakalan aku baca di Oktober ini dan kayak cocok banget dengan vibe di Oktober ini. Oke, buku yang terakhir yang bakalan aku baca di Oktober ini yaitu Tukar Tambah Nasib. For your information, buku ini sebenarnya adalah buku pemenang pertama di lomba 500 juta di Kuiku gitu. Cukup suka banget dengan premisnya, aku suka dengan gaya bahasanya, apalagi tuh kayak alurnya tuh emang bener-bener relatable dengan kehidupan nyata kita. Makanya kayak pas aku baca di aplikasi Kuiku, itu aku merasa bahwa fix kalau misalkan buku ini terbit, aku bakalan baca dan akhirnya kesampaian. Apa aja buku-buku yang sudah kalian baca, atau apakah ada buku yang sudah kalian baca dari yang aku sebutin tadi? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.